Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak Haji Suroso SEMM selaku dosen mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan serta teman-teman yang saya banggakan. Terima kasih sebelumnya karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi pada pertemuan kali ini. Adapun topik yang akan kami presentasikan yaitu mengenai pegadaian. Latar belakang masalah. Berawal dari adanya mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya, kami terinspirasi untuk menyusun makalah ini dengan subtema pegadaian, sesuai dengan pembagian dari dosen. Pegadaian yang terkenal dengan tagline-nya, mengatasi masalah tanpa masalah, merupakan lembaga keuangan dan bank yang sudah menjamur di Indonesia. Lembaga ini juga berperan dalam mengatasi masalah keuangan yang ada di masyarakat. Namun, karena sifat kekurangtahuan kami dalam masalah pegadaian, lembaga ini jarang kami gunakan sebagai referensi masalah keuangan. Mengingat saat ini, bank sudah banyak berdiri dan perum pegadaian sedikit terlupakan, oleh sebab itu, kami ingin mengulas lebih dalam mengenai pegadaian. Berikut ini adalah materi-materi yang akan kita bahas. Yang pertama, sejarah pegadaian. Perkembangan lembaga pegadaian dimulai dari Eropa. Yang kedua, struktur pimpinan dalam pegadaian. Kegiatan usaha perum pegadaian dipimpin oleh sebuah dewan direksi. Yang ketiga, kegiatan usaha dalam pegadaian. Kegiatan usaha perum pegadaian dapat diklasifikasikan menjadi tiga. Yang keempat, proses pinjaman. Proses peminjaman pada pegadaian mempunyai 5 tahap. Yang kelima, manfaat pegadaian. Keuntungan perusahaan pegadaian jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Dan yang keenam, pegadaian syariah. Produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Dengan bahasa mudahnya, gadai merupakan proses meminjam dana oleh seorang kepada sebuah lembaga atau perum pegadaian dengan memberikan jaminan berupa barang bergerak seperti BPKB sepeda motor, mobil, dan lain sebagainya. Pengembangan lembaga pegadaian dimulai dari Eropa, yaitu negara-negara Italia, Inggris, dan Belanda. Pengenalan usaha pegadaian di Indonesia diawali pada masa awal masuknya kolonial Belanda, yaitu sekitar akhir abad ke-19 oleh sebuah bank yang bernama Bank Van Lening. Pada zaman kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mengambil alih usaha dinas pegadaian dan mengubah status pegadaian menjadi perusahaan negara atau PN. Pegadaian berdasarkan Undang-Undang No. 19 PRP 1990 berkembang selanjutnya pada tanggal 11 Maret 1969 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1969 PN. Pegadaian berubah menjadi perusahaan jawatan atau perjan. Kemudian pada tanggal 10 April 1990, Perjan Pegadaian berubah menjadi perusahaan umum atau perum. Pegadaian Kashmir 2008. Struktur pimpinan dalam pegadaian. Kegiatan usaha perum pegadaian dipimpin oleh sebuah dewan direksi yang terdiri dari seorang direktur utama dan beberapa direktur. Masa jabatan dari masing-masing anggota dewan direksi adalah 5 tahun. Dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, yang bersangkutan dapat diangkat kembali. Perum pegadaian juga mempunyai sebuah dewan pengawas yang fungsi utamanya adalah untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha perum pegadaian agar selalu
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat merealisasikan misinya untuk membantu masyarakat dalam bidang pendanaan atas dasar hukum gadai. Kegiatan usaha dalam pengadaian. Penghimpunan dana yang diperlukan oleh Perum Pengadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari A. Pinjaman jangka pendek dari perbankan. B. Dana jangka pendek sebagian besar adalah dalam bentuk ini sekitar 800% dari total dana jangka pendek yang dihimpun. C. Pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya. Utang kepada rekanan, utang kepada nasabah, utang pajak, biaya yang masih terus dibayar, pendapatan diterima di muka, dan lain-lain. D. Penerbitan obligasi. E. Sampai dengan tahun 1994, Perum Pengadaian sudah 2 kali menerbitkan obligasi yang jangka waktunya masing-masing 5 tahun. Penggunaan dana. Dana yang telah berhasil dihimpun kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan usaha Perum Pengadaian. Di antaranya adalah A. Uang kas dan dana likuid lain. B. Pembelian dan pengadaian berbagai bentuk aktiva tetap dan inventaris. C. Pendanaan kegiatan operasional. D. Penyaluran dana. E. Investasi lain. Produk dan jasa Perum Pegadaian. Berikut adalah beberapa produk dan jasa yang disediakan oleh Perum Pegadaian. A. Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai. Jumlah atau nilai pinjaman yang diberikan masing-masing peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang bergerak yang akan digadaikan. Pinjaman ini pada dasarnya adalah kredit jangka pendek dengan memberikan pinjaman uang tunai dari mulai 10.000 hingga 20 juta dengan jaminan benda bergerak. B. Penaksiran nilai barang. Jasa ini diberikan oleh Perum Pegadaian karena perusahaan ini mempunyai peralatan penaksir serta petugas-petugas yang sudah berpengalaman dan terlatih dalam menaksir nilai suatu barang yang akan digadaikan. Atas dasar penaksiran yang diberikan, Perum Pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penaksiran. C. Jasa lain, penjualan koin emas ONH, yaitu emas yang berbentuk koin yang bisa digunakan untuk tujuan persiapan dana pergi haji bagi pembelinya. Krasida yaitu kredit angsuran sistem gadai yang diberikan kepada para pengusaha mikro dan kecil dalam rangka mengembangkan usaha atas dasar gadai yang pembeliannya pinjamannya dilakukan melalui angsuran. Proses pinjaman atas dasar hukum gadai. Macam-macam barang yang dapat digadaikan adalah barang-barang yang dapat digadaikan. A. Barang perhiasan. Perhiasan yang terbuat dari emas, perak, platina, intan, mutiara, dan batu mulia. B. Kendaraan, mobil, sepeda motor, sepeda, dan lain-lain. C. Barang elektronik. Ada kamera, refrigerator, freezer, radio, tape recorder, video flyer, televisi, dan lain-lain. D. Barang rumah tangga, perlengkapan dapur, perlengkapan makan, dan lain-lain. Ada E. Mesin, F. Tekstil, G. Barang lain yang dianggap bernilai oleh Perum Pegadaian. Sebelum kita menggadaikan sesuatu, kita harus mengisi data di dalam formulir. Berikut contoh formulir yang harus kita isi sebelum kita menggadaikan barang. Dan ini lanjutan contohnya. 1. Cara penaksiran. Mengingat besarnya jumlah pinjaman sangat tergantung pada nilai barang yang akan digadaikan, maka barang yang diterima dari calon peminjam terlebih dahulu harus ditaksir nilainya oleh petugas penaksir. Petugas penaksir adalah orang-orang yang sudah mendapatkan pelatihan khusus dan berpengalaman dalam melakukan penaksiran barang-barang yang akan digadaikan.
Pedoman penaksir yang dikelompokkan atas dasar jenis barangnya adalah sebagai berikut. A. Barang kantong, yaitu emas dan permata. B. Barang gudang, yaitu mobil, mesin, barang elektronik, dan tekstil. Petugas penaksir melihat harga pasar setempat (HPS) dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi. Petugas penaksir menentukan nilai taksiran. 2. Memberikan pinjaman. Nilai taksiran atas barang yang akan digadaikan tidak sama dengan besarnya pinjaman yang diberikan. Setelah nilai taksiran ditentukan, maka petugas menentukan jumlah uang pinjaman yang akan diberikan. Penentuan jumlah uang pinjaman ini juga berdasarkan persentase tertentu terhadap nilai taksiran. Dan presentasi ini juga ditetapkan oleh Perum Pegadaian berdasarkan golongan yang besarnya berkisar antara 80-90%. 3. Pelunasan. Nasabah dapat melunasi kewajibannya setiap saat tanpa harus menunggu tanggal jatuh tempo. Pelunasan pinjaman beserta sewa modalnya, bunga dibayarkan langsung ke kasir disertai surat gadai. Setelah adanya pelunasan atau penembusan yang disertai pemenuhan kewajiban nasabah yang lain, nasabah dapat mengambil kembali barang yang digadaikan. 4. Pelelangan. Pelelangan adalah penjualan barang yang digadaikan. Dilakukan oleh Perum Pegadaian pada saat yang telah ditentukan di muka apabila hal-hal berikut ini terjadi. A. Pada saat pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak bisa menebus barang yang digadaikan dan membayar kewajiban lainnya karena berbagai alasan. B. Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang batas waktu pinjamannya karena berbagai alasan. Hasil pelelangan barang akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah berupa A. Pokok pinjaman, B. Sewa modal atau bunga, C. Biaya lelang. Manfaat pegadaian. Keuntungan perusahaan pegadaian jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya adalah: 1. Waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang, yaitu pada hari itu juga. Hal ini disebabkan prosedurnya yang tidak berbelit-belit. 2. Persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya. Pihak pegadaian tidak mempermasalahkan uang tersebut digunakan untuk apa aja, jadi sesuai dengan kehendak nasabahnya. Selain keuntungan tersebut, manfaat yang bisa diperoleh nasabah adalah: 1. Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. 2. Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari Perum Pegadaian sesuai jasa yang diberikan kepada nasabahnya adalah: 1. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. 2. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari Perum Pegadaian. 3. Pelaksanaan misi Perum Pegadaian sebagai suatu badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana. Pegadaian syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti: A. Tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba. B. Menetapkan uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan. C. Melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil. Pegadaian syariah atau biasa dikenal dengan istilah rahan, dalam pengoperasiannya menggunakan metode fee-based income (FBI) atau mudharabah, yang artinya bagi hasil. Sebagai penerima gadai atau disebut mutahim, penggadai akan mendapatkan surat bukti berikut dengan akad pinjam-meminjam yang disebut akad gadai syariah dan akad sewa tempat atau ijarah. Jadi kesimpulannya, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak.
Dengan menggadaikan barang-barang bergerak seperti kendaraan, mesin, peralatan rumah tangga, dan lain-lain dengan prosedur yang telah ditentukan, kita bisa mendapatkan pinjaman jangka pendek dari Perum Pegadaian dengan mudah. Prosedur peminjamannya itu hanya meliputi A. Penggadaian barang, B. Penaksiran oleh petugas penaksiran, C. Pemberian pinjaman oleh Perum Pegadaian, D. Pelunasan oleh nasabah. Pelelangan barang yang digadaikan apabila nasabah tidak melakukan pelunasan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kelompok kami presentasikan dapat bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.